Ya, selamat sore Mbak, selamat datang. Eh, Boleh perkenalan dulu. Saya sebagai konselor di sini. Perkenalkan, nama saya Yuni Setiawati, bisa dipanggil dengan Yuni. Mbak, silakan perkenalan. Ya, saya sendiri Marani, Marani Vinda, biasanya dipanggil Vinda Kak. Oke. Untuk sebelum kita melakukan konseling, ada beberapa hal yang harus Mbak Vinda ketahui. Jadi proses konseling ini dilakukan sifatnya rahasia. Jadi Mbak Vinda tidak perlu khawatir kalau rahasia ini akan tersebar ke orang lain. Terus untuk Mbak Vinda, keluhannya akhir-akhir ini bagaimana Mbak? Di akhir-akhir ini tuh saya lagi sedih gitu Kak, soalnya habis putus. Sekarang Mbak Vinda kesibukannya apa? Saya kuliah sih. Kuliah di mana? Di 17 Agustus Surabaya. Mantap. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan psikologi Kak. Sekarang putusnya itu sudah berapa lama? Putusnya baru 3 bulan yang lalu sih. Tapi sebenarnya sampai sekarang gitu. Mbak Vinda sekarang masih jomblo atau sudah ada yang dekat? Sejauh ini sih belum ya, karena mungkin juga masih sedih. Bisa dibilang belum respon sih. Tiap malam masih sering nangis. Selama 3 bulan itu tiap malam banyak nangisnya gitu. Kita ingat-ingat. Kalau boleh tahu, mengingat tentang apa ya Mbak? Sampai bisa bikin nangis. Satu sisi waktu itu khususnya aku ada masalah keluarga yang dimana berantem lah tiap hari, nggak bisa dihitung, tapi bisa dibilang tiap hari berantem. Dan waktu itu juga malam aku putusnya yaitu yang aku harusnya bisa buat dia tempat cerita, tapi tiba-tiba putus itu aja. Terus dia juga udah kenal sama orang tua gitu, jadi orang tua tanyain terus dia gimana gitu, kok nggak pernah main gitu. Terus saya kan nggak tahu gitu mau bilang gimana kalau udah putus. Aku sampai sekarang sih belum bilang kalau aku udah putus. Untuk Mbak Vinda sekarang ini kesibukannya selain kuliah sedang? Nggak ada sih, cuma kuliah aja kesibukannya. Sering ikut UKM atau bagaimana? Ya, waktu kuliah itu pernah ikut UKM sekali, pernah daftar jadi beberapa bagian operet di kampus gitu, cuma beberapa kali aja, nggak sering. Mbak Vinda kalau kuliah atau berbaur bersama teman di UKM atau di organisasi itu merasa senang atau tetap merasa sedih? Waktu sebelum putus itu ya senang-senang aja, cuma waktu setelah putus itu ya merasa kayak ya emang rame sih, cuma kalau dari akunya sendiri itu rasanya tetap sepi gitu, tetap sedihnya itu bawa gitu sampai ke kampus. Kadang kalau di kelas tuh jadi diem gitu, kadang nggak memperhatikan dosen juga karena sedih gitu. Kadang tiba-tiba juga nangis di kampus juga pernah. Berarti Mbak Vinda kalau lagi banyak masalah di kampus sering melamun gitu ya? Iya, karena teringat terbawa gitu, jadi ya sering ngalamin aja, terus tiba-tiba nangis. Pernah nggak teman yang duduk di sebelah Mbak Vinda waktu kuliah
atau siapa teman Mbak Vinda itu menanyakan Mbak Vinda baik-baik saja ketika ngelamun? Pernah. Cuman kalau ditanya kayak gitu, nangisnya tambah menjadi. Jadi kayak tambah nggak bisa bertahan gitu. Jadi tambah sesungguhkan gitu. Jadi Mbak Vinda kalau ditanya temennya gimana? Maksudnya, kamu kenapa sedih? Kenapa kau diem aja? Kan mungkin Mbak Vinda itu kan kalau lagi sedih itu pasti kan kelihatan. Teman juga gimana kalau nggak perhatian, kayak ada yang kurang gitu Mbak? Ya teman sih perhatian, cuma kadang dari diriku aja yang itu kayak oh nggak apa-apa kok aku gitu. Cuma tapi kadang cuma bilang kayak oh ada masalah sama oh ada masalah sama keluarga gitu. Dan mereka juga nggak terlalu tipe yang sampai dalam gitu nggak. Kalau aku nggak mau juga ya mereka nggak akan mulik-mulik cuma mulik nangis sama mereka aja. Selama ini Mbak Vinda merasa percaya atau tidak untuk menceritakan masalah apa yang dialami Mbak Vinda ke teman kuliah atau teman sekolah atau teman masa kecil? Kalau untuk ke teman sih belum percaya sepenuhnya. Jadi ya itu tadi yang aku bilang, aku kan ceritanya ke mantan aku yang pacar aku yang sama bikin mantan itu. Jadi aku percaya lebih ke dia, apapun aku ceritanya ke dia gitu. Jadi ketika dia nggak ada, udah kayak kehilangan arah banget gitu. Mau cerita ke siapa gitu, ke temen juga nggak ada yang deket. Mau cerita ke orang tua juga keadaannya juga ya gitu. Jadi bingung gitu mau cerita ke siapa sebenarnya. Ketika Mbak Vinda sedih, apa yang dirasakan? Terus apa yang Mbak Vinda lakukan untuk melampiaskan rasa sedihnya? Waktu itu setiap malam tuh kan sedih, sebenarnya tuh sampai sesek banget, sampai bener-bener kayak nggak bisa nafas dan kaki tuh lemes banget. Bahkan pernah waktu itu selesai sholat bener-bener nggak bisa berjalan atau berdiri, bener-bener doanya tuh sambil tiduran sambil nangis dan nggak bisa berdiri, tunggu beberapa menit baru aku bisa ada tenaga buat berdiri. Terus kalau cara melampiaskannya paling parah waktu itu pernah sampai mencoret-coret tangan atau bisa disebut misalkan, dan itu intensitasnya bisa dibilang cukup sering. Misalkan sekarang saya lakukan Instagram, ketika hampir sembuh, misalkan ketika udah setengah kali itu saya bisa lakukan Instagram lagi itu sih. Kalau boleh tahu, mantannya tuh sesayang apa sama Mbak Vinda? Atau toksik atau bagaimana? Ya sih nggak toksik, jadi mantan sebelumnya bener-bener bebas kalau sama dia, kalau batasan. Cuma kita beda agama aja gitu. Mungkin salah satu hal yang membuat kita selesai dari pikiran dia, mungkin emang beda agama gitu. Pokoknya nggak bisa sama gitu, mau digimana pun nggak akan ada yang bisa ngalah gitu. Kalau boleh tahu kondisi keluarganya Mbak Vinda sekarang bagaimana? Atau gambarkan situasi di keluarga Mbak Vinda sekarang. Kalau sekarang udah lebih baik, cuman ya berantemnya sih masih ada, cuman nggak sesering intensitas yang waktu aku di situ. Mbak Vinda sekarang, Mbak Vinda itu anak ke berapa dari berapa saudara? Anak kedua dari 2 bersaudara. Punya kakak, mas, mbak atau mbak? Punya kakak cowok. Dia sekarang bekerja atau di mana? Ya baru dapat kerjaan. Masnya perantau? Ya kerjanya di Madura sekarang. Mbak Vinda ini pernah cerita atau curhat ke masnya ini selain ke keluarga, ke orang tua? Gak pernah sih, karena kayak aku
bilang di awal tadi, aku cuma bisa curhatnya ke masalah yang selanjutnya kan. Aku nggak pernah curhat ke orang tua. Satu sisi orang tua aku juga sibuk kerja dua-duanya. Terus berangkat pagi, pulangnya malam udah istirahat di kamar sendiri aku tugas. Kalau kakak masnya nggak pernah sih, emang benar-benar tertutup aja. Bahkan untuk bicara itu bisa dibilang dengan ceritanya jarang kalau di rumah. Sekarang Mbak Vinda sering hang out atau tidak bersama teman atau sendiri? Iya, kalau sekarang bisa dibilang sering keluar sama teman. Tapi waktu itu pandemi, jadi jarang keluar sama teman gitu. Waktu pandemi ini kegiatan siapapun yang Mbak Vinda lakukan intensitasnya tinggi atau sedang saja, Mbak? Bisa dibilang tinggi karena emang nggak bisa keluar waktu itu, terus juga nggak tahu mau ngelampiasin ke mana gitu. Jadi ya itu adanya cuma sama aja. Mohon maaf Mbak, jadi saya ingin tahu tentang kenapa sih orang tua Mbak Vinda ini kayak sikapnya itu pulang kerja, lelah, terus langsung istirahat. Apakah Mbak Vinda ini merasa sering tidak diperhatikan oleh orang tuanya? Nggak tahu ya, bisa dibilang diperhatiin atau tidak, aku juga nggak tahu itu bisa dibilang seperti itu atau tidak. Cuma ya pagi cuman siapin sarapan, terus udah sarapannya tuh nanti kamu sore mau makan apa ya terserah. Jarang kalau misalkan keluar itu makan bareng. Mungkin bisa dibilang 6 bulan sekali, bisa sekali untuk keluar bareng. Berarti Mbak Vinda itu juga jarang bicara sama orang tuanya, sama anaknya juga Jarang banget. Mbak Vinda pernah bepergian keluar kota sendiri setelah putus dengan mantannya? Enggak sih, cuma benar-benar di rumah karena waktu itu pandemi. Mbak Vinda gak kepikiran untuk bepergian keluar kota untuk sejenak melepaskan penatnya? Waktu itu aku mikirnya gini sih, aku sama teman-teman aja bahagia, aku pulang tetap aja sedih. Jadi kayak mikirnya ya udah sama aja gitu, aku harus ngapa-ngapain pun tetap baiknya nanti kalau ke kamar ya bisa lagi gitu kayak gitu. Mbak Vinda kalau di kamar, kegiatannya di kamar selain membacakan tugas, kalau enggak kepikiran untuk menonton film atau melakukan kegiatan lain yang sifatnya menghibur untuk Mbak Vinda, yang untuk mengalihkan rasa sedih itu? Kalau benar sedih nggak bisa sih, misalkan harus nonton YouTube atau TikTok gitu kan, kayak terpanggil gitu kalau sebenarnya jadi sedih. Ya udah, nggak bisa dialihkan kemana-mana. Jadi badan satu dari atas sampai bawah tuh lemes rasanya, nggak bisa berdiri. Terus kalau udah nangis bener-bener nangis yang sampai sesek banget, sampai nafas itu pengap, kayak orang nggak bisa nafas tuh gimana sih ya gitu. Ketika Mbak Vinda ini sedih, mengapa Mbak Vinda ini justru malah memilih melampiaskan self-harm? Mungkin waktu itu karena ada rasa lega dari ngelakuin hal itu ya Kak, karena aku mikirnya aku habis ngelakuin itu kayak benar-benar bisa ganti nangis gitu. Jadi waktu aku nangis terus udah aku bilang bahasa Arab, nah setelah self harm tadi
tiba-tiba nangis, intensitas nangis itu kayak mereda gitu. Jadi lebih sering ngelakuin self harm daripada kayak jalan-jalan keluar. Karena ya nanti kalau jalan-jalan keluar ini sengaja di rumah tidak nangis. Apakah Mbak Pinda ini selain self harm juga melampiaskan kesedihannya ke alkohol atau rokok atau gimana mungkin? Kalau alkohol sih enggak, tapi kalau ngerokok iya. Ngerokok sering? Kalau lagi ada masalah aja sih biasanya. Ngerokok itu sama kayak self harm. Jadi setelah habis ngerokok itu biasanya ada rasa lega. Tapi itu cuma berlaku sementara sih, berlaku sementara. Untuk kedepannya Mbak Vinda ini ingin berhenti dari kebiasaan buruk tersebut atau tidak? Iya, sebenarnya pengen berhenti, cuma nggak tahu gimana. Gitu. Kenapa? Kok nggak tahu? Ya karena setiap kali saya sedih, saya larinya pasti ke hal-hal yang kayak gitu. Even itu bukan dari percintaan, misalkan dari pertemanan, kita bisa larinya kayak gitu. Apalagi dari percintaan dan orang tua dan keluarga. Gitu. Apakah selama ini orang tua atau keluarga Mbak Vinda tahu Mbak Vinda itu merokok atau self-harm? Enggak sih, enggak tahu. Karena setiap di rumah itu kalau habis selesai sholat itu selalu nutupin pakai tangan panjang gitu. Tanyain sih sempat kenapa kok pakai baju tangan panjang, ya kan itu kondisinya lagi panas gitu. Terus tak bilang nggak apa-apa gitu. Itu sih Kak. Boleh minta tolong tunjukkan tangannya Mbak yang sering di self-harm itu? Ini sih Kak. Tidak ada bekasnya. Berarti Mbak Vinda sering melakukan perawatannya? Ya, karena takut aja kalau tidak pernah keluar. Sebenarnya masih ada bekasnya kalau tidak terlalu dekat. Cuma udah sedikit menghilang aja karena sering-sering pakai lotion, karena takut aja ditanya infeksi sama satu. Oke. Sekarang Mbak Vinda kedepannya selain ingin sembuh dari kebiasaan buruk tersebut, Mbak Vinda apa sih yang menjadi angan-angan Mbak Vinda kedepannya, mau bagaimana, menjadi orang yang seperti apa? Kalau saya sih pengen sembuh aja dulu yang pertama. Terus yang kedua juga pengen nggak sedih terus karena capek gitu. Kalau ngeliat tiap malam sedih, bahkan saya bilang udah hampir 6 bulan sampai sekarang setiap malam harus sedih atau mencapai. Dan aku juga sempat chat temen cerita, karena emang kebetulan temenku ini yang ngeliat aku sama pacarku yang selanjutnya. Terus dia kayak aku cerita, dia tahu aku terus aku cerita, terus dia juga ngasih pesan gitu, tapi ya tetap aja bersedih. Terus aku juga pengen jadi orang normal yang nggak punya kebiasaan itu sebelum aku kayak gini. Pengen jadi orang normal yang sebelum ada kejadian ini gitu. Hobi Mbak Vinda apa ya? Hobi random sih, kayak nggak menentu, satu hobi aja, tapi lebih ke sport aja gitu. Sering berolahraga dengan temannya? Enggak sih, kalau sekarang udah hampir bilang nggak pernah. Kenapa nggak pernah berolahraga lagi Mbak? Karena udah punya kesibukan masing-masing, jadi kalau buat nyatuin jadwal itu susah gitu.
Oh, Kenapa nggak mencoba olahraga sendiri? oh kalau olahraga sendiri enggak, tapi kalau sama temen enggak, jarang sih. Kan bisa dibilang hampir udah nggak pernah. Berapa intensitas olahraga Mbak Vinda yang dilakukan? Hampir tiap minggu sih, tapi kadang itu jarang. Jadi bilang jarang sih, tapi biasanya tiap minggu, tiap Sabtu atau Minggu. Apa yang dirasakan Mbak Vinda ketika olahraga, setelah olahraga juga? Ya biasa aja sih, kayak senang sesaat. Terus nanti kalau udah balik lagi ke rumah ya sudah. Mbak Vinda pernah nggak sih ketika masa sedih ini pernah berpikir kalau ingin berolahraga semalaman di ruangan tertutup atau di ruangan tertutup? Enggak sih, sorry. Karena kalau lagi sedih memang benar-benar lemes. Jadi nggak ada pikiran buat ke sana. Cuma pengennya udah nangis sampai Mbak Vinda bisa menggambar? bisa sih sedikit, tapi kalau gambarnya kurang jelas saya minta maaf aja. Ya, ini saya mau minta tolong Mbak Vinda ini bisa gambarkan apa yang Mbak Vinda rasakan saat ini atau masa lalu yang dirasa masih mengganjal. Silakan. Kurang lebih gambar yang bisa saya gambarkan seperti ini. Oke, yang bisa saya simpulkan dari gambar Mbak Vinda tadi. Jadi Mbak Vinda ini sedih yang masih berlarut-larut ini karena kehilangan penyemangat. Jadi penyemangatnya sudah hilang ya. Jadi pacarnya ya. Untuk sekarang jadi karena kebiasaan Mbak Vinda dan masih dilakukan. Nah, ini saya akan memberikan insight daripada apa ya Mbak Vinda untuk self harm sebenarnya juga ada apa ya, sebenarnya kalau untuk self harm sendiri kan pakai pisau. Nah, gimana kalau opsi terbaiknya itu diganti dengan apa itu spidol warna merah mungkin, atau dengan lip tint atau dengan lipstick di tangan Mbak Vinda. Jadi bisa mengurangi rasa sakit juga yang diakibatkan dari benda tajam yang disilet-siletkan ke tangan. Bagaimana Mbak Vinda, bisa diterima? Ya bisa, nanti akan saya coba untuk next pertemuan.
Baik, kita akhiri sesi konseling kali ini. Saya berharap Mbak Vinda kedepannya bisa menemukan kebahagiaan yang cerah di esok hari ataupun yang akan datang. Semoga Mbak Vinda sehat selalu dan bisa memperbaiki komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan kakaknya, dengan keluarga. Kita akhiri sesi konseling hari ini. Sampai jumpa Mbak Vinda. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.